Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Kitab yang membahas tentang mengajarkan kepada para santri cara belajar. Susunan Syekh Burhanul Islam Al-Zarnuji rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal yang ke-11 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fil wara'i fi halatit ta'allumi. Bermula ini itu satu pasal yang membahas tentang wara', tentang menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah, fi halatit ta'allum, pada waktu belajar. Jadi wara' itu bukan hanya pada waktu belajar, tapi secara khusus karena ini kitab tentang santri, lebih khusus lagi santri ketika belajar itu benar-benar harus menjaga diri. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi, telah meriwayatkan oleh ba'duhum, oleh sebahagian para muhaddisin, hadisan akan satu hadis fi hadzal babi, dalam ini bab masalah wara', an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguh Rasulullah berkata ya. Ada satu hadis yang membahas tentang wara'. Man lam yatawara' fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadi salasati asya'a. Bermula siman yang tidak wara' ia, yang tidak menjaga diri ia fi ta'allumihi, pada belajarnya, ibtalahullah, niscaya menguji akannya, memberi bala akannya oleh Allah Ta'ala, bi ahadi, dengan salah satu dari 3 perkara. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang tidak wara', tidak menjaga diri dari yang haram ketika belajarnya, maka Allah akan mengujinya, Allah akan memberikan bala kepada dia salah satu dari 3 ini. Imma ayyumitahu fi syababih. Bermula yang pertama itu ada kala bahwa mematikan ianya Allah akannya seseorang fi syababih, dalam masa mudanya. Ya, mati muda. Bisa saja takdir Allah ini si fulan kalau tidak wara' akan mati muda misalkan. Takdir muqayyad. Au yuqi'ahu fir rasatiq, atau menjatuhkan ianya Allah akannya, menempatkan ianya Allah akannya seseorang fir rasatik. Rasatik ini satu wilayah perkampungan yang di dalamnya enggak ada orang alim, sehingga orang di dalamnya bodoh semuanya, tidak membedakan antara orang alim dan tidak menghormati siapapun, bahkan cenderung benci kepada orang alim, memusuhinya, memfitnahinya. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak wara' dalam belajar, akan ditempati dalam wilayah yang seperti ini. Au yabtaliyahu bi khidmatis sultan, atau mengujiannya Allah akannya dengan menjadi pelayan sultan, jadi pelayan penguasa, jadi penjilat penguasa. Itu bahaya dari tidak wara' dalam belajar. Cuma di sini beliau pentahqiq protes ini dikit. Artinya hadis ini kata beliau enggak ada dasarnya. Yadhharu lana mim ma'nal hadisi annahu maudhu'un. Zahir bagi kita dari makna hadis oleh bahwa sungguhnya hadis itu maudhu', hadisnya kelihatannya palsu. Kenapa? Walam naksir ala hadisin karibin min ma'nahu, dan tidak kami dapati di atas satu hadis apapun yang mendekati dia dari segi maknanya. Jadi beliau tidak mendapati juga hadis-hadis yang lain yang maknanya mendekati hadis ini. Kama anna ba'dha alfadhihi lam tarid ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima na'lam. Sebagaimana bahwa sungguh sebahagian lafadznya hadis itu tidak pernah warid ia melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau tahu. Jadi kelihatannya beliau cenderung kepada hadis ini hadis yang tidak sahih. Ada hadza, selain ini, fa innal musannif azar riwayata ila ba'dihim. Selain itu musannif Syekh Zarnuji menisbahkan, membangsakan akan riwayat kepada ba'dihim. Beliau berkata telah meriwayatkan oleh ba'dhum, oleh sebahagian ulama. Artinya beliau tidak menyebutkan namanya. Ini menunjukkan tentang majhulnya perawi.
Walam yusammi, dan tidak menamakan, ya tidak menyebut nama perawinya, mimma yu'ayyidu ra'yan alladhi abdainahu. Jadi itu antara lain yang menguatkan pandangan kami bahwa hadis ini hadis maudhu. Summa inna misla hadat tahdidi mustaghrabun. Kemudian ancaman seperti ini rada aneh juga. Fa inna taqwa wal khusyu'a fadlun yu'tihi Allahu may yasha' min ibadihi. Karena ketakwaan, kekhusyuan itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa 'alal mar'i ayyal tamisal asbab. Tugas kita yaitu berusaha melakukan sebab-sebab. Artinya begini, yang kesimpulannya hadis ini tidaklah boleh kita gunakan untuk menuduh orang lain. Ketika kita melihat seorang santri meninggal dalam keadaan masih muda misalkan, kita nggak boleh juga menuduh dia bahwa dia suka tidak warak, makan yang haram. Atau ketika seseorang ulama berada dalam perkampungan yang orang tidak menghargainya, nggak boleh kita menuduh. Atau seseorang yang menjadi pembantu penguasa jahat misalkan, nggak boleh kita menuduh. Artinya ini untuk diamalkan sendiri. Intinya wara' itu memang diwajibkan. Lebih-lebih wara' dari yang haram. Fakullama kana talibul ilmi awra'a kana ilmuhu anfa'u. Fakullama, maka setiap kali adalah pencari ilmu itu lebih wara', niscaya adalah ilmunya itu lebih bermanfaat. Kalau santri itu lebih wara', pasti ilmunya lebih bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Artinya ucapannya akan didengar orang. Kalau dia wara', dia menjaga dirinya. Jadi ucapannya, kelakuannya jadi teladan bagi orang lain. Wa ta'allumu lahu aisaru wa fawaiduhu aksaru. Dan bermula belajar baginya si santri itu lebih mudah, dan bermula faedah-faedahnya belajar juga lebih banyak. Jadi itulah kalau wara' mudah segalanya. Wa minal wara'il kamili ayyataharradha anis shibai wa kasratin naumi wa kasratil kalami fima la yanfa'u. Dan sebahagian daripada wara' yang sempurna. Jadi kalau dalam kurung ini berarti ada sebahagian kitab enggak ada kamilnya, wa minal wara'i. Dan sabit sebahagian dari wara' yang sempurna itu ayah tadi itu, bahwa menjaga diri ianya si santri anis shibai dari kenyang, wa kasratin naumi dari banyak tidur, wa kasratil kalam dari banyak berbicara, fima la yanfa'u pada mama yang tidak bermanfaat ya. Jadi wara' selanjutnya yaitu seorang santri harus menjaga diri dari kekenyangan. Jangan terlalu kenyang kalau makan. Nabi nggak pernah kenyang kalau makan. Jangan banyak tidur. Nah, artinya malam itu panjang, jangan kita pendekkan dengan banyak tidur. Wa kasratil kalam, hindari dari banyak berbicara pada yang tidak berguna. Artinya tidak menyangkut dengan pengetahuan. Kalau menyangkut dengan pengetahuan tentunya berguna. Wa ayyataharraza an akli ta'ami suqi in amkana. Dan bahwa menghindar ia dari makan makanan pasar in amkana jika mungkin ya. Jika mungkin menghindar jajanan pasar ya tinggalkan. Kalau tidak mungkin ya nggak apa-apa selama itu halal. Tapi anjurannya sini masuk dalam kategori wara', yaitu ketika seseorang santri itu menghindari jajan pasar. Apa alasannya jajan pasar harus dihindari? Lianna ta'ama suqi aqrabu ilan najasati wal khabasah. Karena sungguh makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor, kata beliau di sini. Makanan pasar itu mungkin pembuatnya tidak terlalu hati-hati, mungkin ada najis, jatuh najis segala macam, udah diaduk aja. Apalagi minyak-minyak curah misalkan di pasar, kita orang pasar kan tahu pengalamannya, kadang dalam minyak itu ada tai tikus lah segala macam, cecak mati ini itu. Nah ini untuk menghindari, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotornya. Wa ab'adu an dzikrillahi wa aqrabu ilal ghaflah, dan lebih jauh dari mengingat Allah dan lebih dekat kepada lalai. Jadi pelaku-pelaku usaha kadang suka lalai, lupa mengingat Allah, jauh lebih dekat kepada kelalaian. Nah, jadi akhirnya makanannya jauh dari keberkatan, ya lebih kurang begitu maksudnya. Jadi kurang berkah. Sebagai santri ya mencari yang berkah-berkah. Kemudian alasan selanjutnya wali anna absar al-fuqara'i takau alaihi wa la yaqdiruna ala syira'i minhu.
Alasan selanjutnya kenapa kita harus menghindari makanan pasar, li'anna absaral fuqara, karena pandangan-pandangan orang fakir itu taka'u, jatuh ia kepadanya makanan. Wala yaqdiruna 'ala syira'i minhu, dan tidak mampulah mereka kepada membeli darinya makanan. Maksudnya, makanan-makanan pasar sudah dilihat oleh orang-orang fakir, mereka pengen terhadap makanan tersebut. Tapi mereka tidak mampu membelinya. Artinya ketika orang fakir melihat makanan mereka pengen dan tidak mampu membeli, fayata'azzuna bizalik, maka mereka tersakiti dengan sebab demikian makanan tadi. Fatazhabu barakatuh, maka hilanglah oleh keberkahannya makanan. Sangat detail sekali orang zaman dulu, sampai hal ini beliau memperhatikan. Setiap makanan yang sudah pernah dilihat oleh orang fakir, mereka menginginkannya, mereka tak mampu membelinya. Artinya mereka merasa sedih, itu menyebabkan makanan tersebut bisa hilang berkahnya. Nah, jangan sampai kita sampai terbeli makanan seperti itu. Ini perkiraan. Artinya kalau kita melihat langsung fakir pengen satu makanan tidak mampu membeli, kita yang mampu tentu harus membelikannya. Bismillah. Wa hukiya anna al-imam Syekh al-Jalil Muhammad bin al-Fadli kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis sawq. Dihikayahkan orang bahwa sungguh siapa Imam Asy-Syaikh Al-Jalila, Syekh yang mulia, siapa nama beliau, Muhammad ibn al-Fadli, karena ada ianya beliau fi hali ta'allumihi, pada waktu belajarnya beliau itu la ya'kulu, beliau tidak makan ia min ta'amis suqi, tidak makan ia dari makanan pasar. Ini Syekh Jalil ini tidak pernah makan makanan pasar, masak. Memang santri-santri di kampung dulu masak sendiri. Wa kana abuhu yaskunu firrasatik, dan adalah bapak beliau itu yaskunu, tinggal ianya bapak firrasatik, di perkampungan. Jadi bapak Syekh Fadal ini, Muhammad bin Fadal, tinggal di kampung. Wa yuhayyi'u ta'amahu, dan mempersiapkan ianya bapak akan makanannya anak, makanannya Syekh Jalil. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah, dan masuk ianya si bapak kepadanya Syekh Jalil yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Setiap hari Jumat bapak beliau datang membawa makanan ke pondok. Fara'a fi baiti ibnihi khubzas suqi yauman. Fara'a, maka melihat ianya si bapak, fi baiti ibnihi, dalam ruang anaknya, bait ruang. Maka melihat ianya bapak dalam ruang anaknya, khubzas suqi, akan roti pasar, yauman, pada suatu hari. Jadi pada suatu hari Jumat ketika bapak datang ke mengunjungi anaknya, beliau melihat dalam ruang anaknya ada roti yang jajanan pasar. Falam yukallimhu sakhitan ala benihi, maka tidak berbicara ianya si bapak akannya anak. Sakhitan, hal keadaan bapak, Arabnya hal keadaan bapak itu yang marah kepada anaknya. Jadi bapaknya tidak suka seperti itu, nggak boleh anaknya tidak wara, tidak menjaga diri, jajan sembarangan, nggak mau ngomong. Fa'tadzara ibnuhu, maka mau minta maaflah oleh anak beliau. Arti anak beliau beralasan minta maaf. Fa'tadzara. Faqala, maka berkata ianya anak, mastaraitu ana, tidak aku beli, ana penguat tu, tidak aku beli, bukan aku yang membeli wahai ayah. Walam arda bihi, dan aku tidak rela dengannya makanan. Walakin ahdarahu syariki, tetapi menghadirkan, membawakannya makanan oleh temanku. Ini temanku yang bawa, dia yang beli, aku tidak suka memang makanan pasar. Faqala abuhu, maka berkatalah oleh bapaknya. Apa kata bapak beliau? Lau kunta tahtatu wa tatawarra'u an mislihi lam yajra' syarikuka ala zalik. Berkatalah bapak beliau, jikalau adalah engkau itu tahtatu, engkau lebih hati-hati, wa tatawarra'u, dan engkau lebih menjaga diri, an mislihi, dari hal yang seperti ini, lam yajra', niscaya mereka tidak berani. Lam yajra', niscaya tidak beranilah oleh temanmu, fa'ilnya ala zalik, atas demikian. Ini kesalahan kamu karena kamu menyepelekan, bermudah-mudah. Kalau kamu lebih hati-hati, lebih wara dari hal-hal yang seperti ini, temanmu nggak mungkin membawa makanan pasar seperti itu. Nah, wa hakadza kanu yatawarraun, dan demikianlah adalah mereka orang zaman dulu itu yatawarraun, mereka sangat wara sekali, sangat detail sekali, sangat hati-hati. Falizalik, maka karena itu, karena mereka sangat wara, wuffiqu lil ilmi wan nashri, mereka diberi taufik lil ilmi, untuk mendapatkan pengetahuan, wan nashri, dan untuk menyebarkan pengetahuan. Karena itu ulama-ulama zaman dahulu ilmunya banyak dan menyebar kemana-mana. Hatta baqiyasmuhum ila yaumil qiyamah, hingga tetaplah oleh nama mereka hingga hari kiamat.
Sampai sekarang yang ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, karya para ulama masih dibaca oleh banyak orang karena mungkin kewaraannya tadi, keberkahan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha'i talibal ilmi ay yahtaridha anil ghibah wa an mujalasatil miksar. Dan telah berwasiat oleh seorang faqih min zuhadil fuqaha, daripada orang-orang yang zuhud dari para fuqaha. Akan siapa beliau wasiatkan? Talibal ilmi, akan para santri, akan pencari ilmu. Apa isi wasiatnya? Ayah taridha, ayyataharraza, bahwa menghindar ia anil ghibah, daripada menggosip. Seorang santri mesti meninggalkan gosip, orang lain juga sama. Tapi kalau santri yang gosip lebih parah lagi, ilmunya bisa hilang. Menghindar ia dari menggosip, an mujalasatil miksar, dan daripada duduk-duduk, an mujalasati, daripada duduk-duduk dengan orang yang miksar, yang banyak ngomong. Hindari teman-teman yang banyak ngomong kosong yang tidak perlu, itu menghabiskan umur. Waqala, berkata ianya faqih, dalam qala kembali ke faqih, man yuksiril kalama yasrik umraka wa yudayyi awqatak. Bermulasiman yang banyak ia akan bicara, itu mencuri ia akan umurmu dan menyia-nyiakan ia akan waktumu. Teman yang banyak bicara sebenarnya sedang mencuri umur kita. Waktu kita habis untuk mendengar ocehannya. Waktu kita habis menyia-nyiakan waktu kita yang mestinya bisa digunakan untuk mengulangi pelajaran. Wa minal wara'i ayyajtaniba min ahlil fasadi wal ma'asi wat ta'til. Sebahagian daripada wara, lanjutan yang dianjurkan juga, wa minal wara, sebahagian daripada wara itu ayyajtaniba, bahwa menghindar ianya si santri, min ahlil fasad, daripada orang-orang yang suka berbuat rusak, suka menggosip, ngadu domba, usil terhadap teman, wal ma'asi, dan dari ahli maksiat, pelaku maksiat, wat ta'til, dan dari orang-orang yang suka menganggur, suka duduk-duduk ngobrol di warung kopi segala macam, tinggalkan. Jadi wara juga menghindari berteman dengan perusak, pelaku maksiat, dan orang yang menganggur. Wa yujawirus sulaha, dan sebahagian daripada wara itu ayujawirus sulaha, ini bukan wara ini. Oh iya. Dan sebahagian daripada wara itu ayujawirus sulaha, bahwa mendekati ia akan orang-orang yang soleh. Artinya carilah teman-teman yang soleh. Fa innal mujawarata muassiratun, karena bahwa sungguh berdekatan itu mempengaruhi, memberi bekas. Jadi seseorang itu tergantung temannya soleh, insya Allah sedikit kesolehan akan berpengaruh. Kalau teman kita banyak ngomong, suka main, kita juga akan terjerumus. Wa ayyajlisa mustaqbilal qiblah, dan bahwa duduk ia hal keadaan ia itu yang menghadap kiblat. Ini juga bahagian dari wara. Anjuran kalau duduk belajar, pilihlah duduk yang bisa menghadap kiblat. Wa yakuna mustannan bi sunnatin Nabi alaihi salatu wasalam, dan bahwa ada ianya si santri itu yang bersunnah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Semua sunnah Nabi yang diketahui hendaklah diamalkan oleh si santri. Wa yagtanima da'wata ahlil khairi wa yataharraza an da'watil madlum, dan wayagtanima bersungguh-sungguh ia mendapatkan ia akan doa orang-orang baik. Setiap ketemu dengan orang baik, kiai yang soleh, ulama, minta didoakan supaya paham ilmu, supaya jadi orang soleh. Wayataharraza, dan menghindar ia an da'watil madlum, dari doa orang-orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi makbul. Bismillah. Ada cerita nih. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Dihikayahkan orang bahwa sungguh dua orang laki-laki itu kharaja, keluar keduanya, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, lil ghurbah, untuk merantau. Jadi dua orang laki-laki keluar dari satu kampung yang sama, merantau untuk mencari ilmu. Wa kana syarikaini, adalah keduanya itu dua orang teman keduanya. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima, maka kembalilah keduanya
Tasniyah ba'da sinin sesudah beberapa tahun ila baladihima kepada negeri keduanya. Selesai belajar keduanya pulang kampung. Waqad faqiha ahaduhuma walam yafqahil akharu, dan sungguh telah faqihlah, telah alimlah oleh salah satu keduanya dan tidak alimlah oleh yang lain. Yang satu pintar, faqih, yang satu tidak. Fata'ammala fuqaha'ul bilad, maka berpikirlah oleh fuqaha-fuqaha dalam negeri tersebut. Jadi ulama-ulama, tokoh-tokoh ini pikir, kenapa ini? Belajar di pesantren yang sama, datang bareng, belajar bareng, semuanya bareng, kenapa yang satu alim, yang satu tidak? Wasa'alu an halihima wa takrarihima wa julusihima. Bertanyalah oleh mereka fuqaha an halihima, tentang keadaan keduanya, wa takrarihima, tentang mengulang keduanya, wa julusihima, dan tentang duduk keduanya. Bagaimana kalian belajar? Apakah kalian belajar berdua? Apakah duduk kalian bagaimana? Semua ditanyakan. Fa'akhbaru atau fa'ukhbiru, maka diberitahukan akan mereka para fuqaha. Anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit takrari kana mustaqbilal qiblati wal misra. Diberitahukan akan mereka para fuqaha yang bertanya tadi bahwa sungguh duduknya si alladzi tafaqqaha, yang sudah alim ia, fi halit takrar, pada ketika mengulang pelajaran itu, kana ada ia itu yang menghadap kiblat, wal misra, dan ada ia yang menghadap kota. Mustaqbilal qiblata wal misra. Jadi qiblata ini maf'ul mustaqbilan. Ada ia itu yang menghadap ia akan kiblat dan kota tempat dia belajar. Misral ladzi hasalal ilmu fi. Ke kota alladzi yang hasillah oleh ilmu dalamnya kota. Artinya begini. Ketika para fuqaha itu bertanya tentang keadaan dua orang santri tersebut, mereka mendapatkan jawaban bahwa santri yang alim itu ketika dia mengulang pelajaran selalu duduk menghadap kiblat, menghadap kota tempat dia mencari ilmu. Wal akharu kana mustadbiral qiblata. Wa wajhuhu ila ghairil misri, dan bermula yang lain itu ada ia itu yang membelakangi ia akan kiblat. Wa wajhahu, ada ia itu yang membelakangi ia akan kiblat, membelakangi ia akan wajahnya. Wa wajhahu ila ghairil masir, kepada bukan kota tempat dia belajar. Nah, yang satu menghadap kiblat, menghadap kota. Ini masalah menghadap kota ini nanti ada perlu ditafakkur lagi kata pensyarah. Sementara santri yang lain tadi kalau duduk mengulang pelajaran dia membelakang kiblat, membelakang kota, membelakang ia akan wajahnya. Membelakang ia akan wajahnya maksudnya dia menghadapkan wajahnya bukan ke kota tempat dia mencari ilmu. Fattafaqal ulama wal fuqaha wa annal faqiha bi barakati istiqbalil qiblah. Maka sepakatlah oleh para ulama dan oleh para fuqaha di negerinya bahwa sungguh yang faqih, annal faqiha, bahwa sungguh yang faqih, seorang yang alim tadi, itu faqiha, itu alim ia bi barakati istiqbalil qiblah, dengan keberkahan menghadap kiblat. Ya, kenapa? Idh huwa sunnatu fil julusi, karena bermula dianya menghadap kiblat itu sunnah dalam duduk, illa indat darurah, kecuali ketika darurat. Karena memang dianjurkan kita duduk menghadap kiblat kecuali kondisi darurat, sedang buang hajat misalkan, sedang hubungan suami istri dan lain-lain. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan dengan sebab keberkahan doa-doa kaum muslimin yang ada dalam kota tersebut. Fa innal misra la yakhlu minal ubbadi wa ahlil khairi waz zuhdi, karena bahwa sungguh kota itu tidak pernah sunyi ia daripada ahli ibadah, wa ahlil khairi, daripada orang-orang baik dan orang-orang zuhud. Fadzahiru anna abidan da'alahu fil laili, maka bermula zahir itu bahwa sungguh seorang ahli ibadah itu berdoa ya untuknya di malam hari. Barangkali saja yang seorang itu ya, karena dia selalu menghadap kiblat, menghadap kota itu, di kota itu ada orang yang selalu berdoa, mungkin saja seorang ahli ibadah berdoa untuknya, maka dia pun mendapatkan berkah doa dari kaum muslimin. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit lagi dari pasal yang ke-11 ini.